Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anakku siswa baru MTS Negeri 1 Kulon Progo? Bertemu di sini pada acara Matsama, Masa Ta'aruf Siswa Madrasah tahun pelajaran 2021-2022. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat tak kurang suatu apapun, sehingga bisa mengikuti kegiatan ini dengan penuh semangat. Jangan lupa siapkan terlebih dahulu alat tulis untuk mencatat materi dan berbagai hal yang akan Ibu sampaikan kali ini. Karena nanti kalian akan membuat rangkuman atau ringkasan tentang materi ini dan harus dikirimkan pada link yang tersedia nanti. Sudah siap anak-anak? Mari kita simak penjelasan Ibu tentang materi yaitu organisasi dan kegiatan siswa di MTS Negeri 1 Kulon Progo. Lebih dahulu, Ibu akan mengenalkan diri. Ibu adalah guru bahasa Indonesia di madrasah ini. Nama Ibu Septi Andari Putri. Dan biasanya anak-anak maupun teman-teman guru memanggil Ibu dengan sebutan Bu Septi. Tidak berpanjang lebar, akan Ibu sampaikan langsung tentang materi ini. Apa itu organisasi? Organisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian dalam perkumpulan dan sebagainya untuk tujuan tertentu. Di dalam organisasi, masing-masing individu akan bekerja sama satu sama lain untuk mencapai kepentingan bersama. Bentuk organisasi berbagai macam, tergantung lingkungannya. Bentuk organisasi di MTS Negeri 1 Kulon Progo ada organisasi kelas, gugus depan pramuka, usaha kesehatan sekolah, koperasi sekolah, dan yang terakhir organisasi siswa intrasekolah atau yang lazimnya disingkat OSIS. Yang pertama untuk organisasi kelas. Nah, kalian tentu di SD atau MI dulu sudah ada organisasi kelas ya, karena di sini dibentuk di setiap kelas yang ada di sekolah. Jadi di MTS ini ada 15 organisasi kelas. Organisasi kelas dibentuk untuk memudahkan para siswa melaksanakan tugas-tugas kelas secara bersama-sama. Misalnya nanti ada piket kelasnya, itu ya, setiap hari. Kemudian ada yang bertugas di kebersihan, keamanan, dan sebagainya. Silakan nanti bisa dirembuk di dalam kelas. Karena di sini organisasi kelas itu ada pengurusnya, ketuanya, wakilnya, sekretaris, bendahara, maupun seksi-seksi tertentu sesuai kebutuhan. Dan nanti kalian dibina oleh wali kelas kalian masing-masing. Nanti bisa diketahui wali kelasmu itu siapa. Nah, jadi kalau di MTS itu semua mapel itu ada gurunya masing-masing dan hanya ada satu guru yang akan menjadi wali kelasmu. Dalam praktiknya, pengurus kelas kepanjangan tangan dari pengurus OSIS dalam spesifikasi di kelas saja. Kemudian organisasi selanjutnya yaitu gugus depan pramuka. Gugus depan pramuka organisasi di sekolah yang dibentuk untuk melaksanakan satu kegiatan ekstrakurikuler wajib yaitu pramuka. Pada umumnya ada kelompok putra dan putri dalam satu gugus depan pramuka itu. Dan untuk pembinanya pun beda dengan ketika di SD atau MI dulu. Kalau dulu untuk pembina putra dipanggil Yanda, pembina putri dipanggil Bunda. Sekarang untuk pramuka penggalang itu pembinanya untuk putra dan putri sama, yaitu kakak pembina. Ada banyak kegiatan yang dilakukan di gugus depan pramuka di setiap sekolah. Ada kemah, ada penjelajahan, bakti sosial, dan sebagainya. Dan ada satu hari tertentu yang untuk melaksanakan kegiatan pramuka ini. Untuk kali ini karena masih pandemi daring, maka pramukanya pun dilakukan dengan daring.
Melalui kegiatan pramuka, kita akan bisa belajar mengatasi masalah belajar, akan belajar mandiri, bekerja sama, dan hal-hal bermanfaat lainnya. Selanjutnya adalah UKS. Nah, pada UKS ini masalah cukup penting ya, kesehatan itu bagi semua ya, karena seringkali ada siswa yang jatuh saat bermain, ada juga yang tiba-tiba pusing atau pingsan ketika upacara. Ini perlu UKS untuk menolong uh, pasien ya, kan kalau sudah sakit itu namanya pasien. Nah, di sini dibina oleh seorang guru yang telah berpengalaman. Kalau di MTS Negeri 1 Kulon Progo bernama Ibu Laila Widiawati, beliau juga mengajar bahasa Indonesia. Selanjutnya eh, koperasi siswa atau koperasi sekolah. Nah, kalian bisa di sini ada koperasi siswa ya, yang ditangani juga oleh siswa, bisa belanja semua kebutuhan kalian, misalnya buku, pensil, seragam di koperasi sekolah tersebut, tidak perlu membeli di luar lagi. Dan yang terakhir adalah OSIS. Nah, itu adalah lambang OSIS yang biasanya kalian nanti akan memasang di saku kalian masing-masing, terutama Senin dan Selasa itu pasti ada lambang itu ditempel di saku. OSIS itu apa? Ya, ini sebuah organisasi yang berada di tingkat sekolah dimulai dari SMP MTS dan juga nanti akan ada di SMA atau MA. OSIS diurus dikelola oleh para siswa yang terpilih jadi pengurus, sedangkan untuk anggotanya adalah seluruh siswa itu. Pengurus itu akan dipilih oleh anggotanya nanti secara pemilos. Selanjutnya, untuk perangkat OSIS-nya sendiri itu ada 3, yaitu pembina OSIS, perwakilan kelas, dan pengurus kelas. Untuk pembina OSIS-nya ada kepala madrasah ya. Nah, di sini kepala madrasah itu Bapak Dr. Andes Legiman MSI, kemudian ada wakil kepala bidang kesiswaan yang di sini adalah Ibu Sarita SPD, dan ada 5 guru yang akan jadi pembina. Kemudian untuk perwakilan kelas, perangkat yang kedua. Nah, biasanya kalau di pemerintahan itu ada MPR, nah kalau di sekolah itu ada MPK, yaitu Majelis Permusyawaratan Kelas. Posisinya ini berada di atas OSIS, berperan sebagai kebijakan, pengawas kebijakan OSIS. Terdiri dari 1 laki-laki, 1 perempuan di setiap kelas. Kemudian untuk pengurus OSIS-nya itu akan dipilih melalui pemilos, setiap tahunnya selalu ada, jadi nanti kalian akan melakukan pemilos, nyoblos ya, yang akan jadi ketua OSIS di madrasah ini. Ini pengurusnya membawahi wilayah yang lebih luas dibanding pengurus kelas karena di sini mereka bertugas menciptakan suasana yang kondusif. Ya, tidak hanya satu kelas tapi satu sekolah. Dalam praktiknya, OSIS membantu pihak sekolah untuk menggelar kegiatan-kegiatan yang suportif. Ya, maka di situ tidak hanya ada ketua, sekretaris, dan bendahara, tetapi juga memiliki berbagai divisi yang pengurus itu dan divisinya memiliki program, kemudian dijalankan dalam 1 tahun kepengurusan. Dan untuk kegiatan kesiswaan dan ekstrakurikulernya, dan di sini ekstrakurikuler ada wajib dan pilihan. Untuk wajibnya artinya kalian harus mengikutinya, yaitu pramuka dan tahfidz. Ya. Kemudian untuk pilihannya ada bola voli, futsal, bela diri, tari, dan sebagainya. Juga kita setiap saat pasti akan mengikuti lomba-lomba baik di bidang akademik, olahraga maupun di bidang seni. Misalnya untuk di bidang akademik itu ada KSN, KSM, MAIRES, nah itu yang berkaitan dengan mata pelajaran ya. Biasanya kemudian ada lomba-lomba olahraga dan sering sekali kita menjadi pemenang tingkat kabupaten juara 1 itu sudah sangat sering. Ada seni, seninya bisa tari, bisa musik, bisa seni rupa, melukis misalnya. Kemudian juga ada kegiatan yang diselenggarakan oleh OSIS, misalnya pemilihan ketua OSIS yang berlangsung setiap tahun, kemudian ada lomba-lomba waktu kelas meeting. Kelas meeting itu adalah setelah kalian melakukan penilaian akhir semester, itu ada waktu tenggang sebelum penerimaan rapat, itu namanya kelas meeting. Itu biasanya ada lomba-lomba yang diselenggarakan oleh OSIS. Kemudian ada perayaan hari-hari besar, itu juga biasanya dilakukan oleh OSIS. Kemudian kegiatan kesiswaan lagi ada namanya bimbingan dan konseling. Di sini ada guru BK yang akan melayani tim dan hari besar yang wajib kalian ikuti ketika bersekolah di MTS Negeri 1 Kulon Progo. Tentunya
ini jadi vakum ketika pandemi ini masih ada. Ya, semoga pandemi ini cepat berlalu sehingga kalian bisa sekolah, bisa tatap muka dengan teman dan dengan guru dan berangkat sekolah seperti dulu sebelum ada pandemi. Ya, terima kasih materi dari Bu Septi. Silakan bisa diulang-ulang lagi video ini untuk mencatat, untuk merangkum, membuat rangkuman, untuk mengirim rangkuman itu nanti sebagai laporan telah mengikuti matsama. Terima kasih dan mohon maaf bila Ibu menyampaikan masih ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.